Selamat sore teman-teman, kita akan memasuki materi baru pajak penghasilan orang pribadi yang akan dibawakan oleh Hermawan Setia. Topik pembahasan PPh orang pribadi yang pertama adalah subjek, objek, dan ketentuan umum PPh. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Yang ketiga adalah perhitungan PPh dengan tarif umum. Yang terakhir adalah contoh pengisian SPT tahunan orang pribadi. Kita akan memasuki subbab pertama, subjek, objek, dan ketentuan umum PPh. Teman-teman dapat mempelajarinya dengan membaca dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43/PJ/2011. Peraturan terakhir adalah Peraturan Dirjen Pajak Nomor 12/PJ/2015. Apakah PPh sebagai pajak subjektif atau pajak objektif? Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat kepada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya, kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Karakter pajak subjektif yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak, misalnya jumlah keluarga, terhadap orang pribadi wajib pajak dalam negeri dengan pemberian penghasilan tidak kena pajak. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah Tuan A. Tuan A memiliki penghasilan bruto sebesar 5 juta. Tuan B memiliki penghasilan bruto yang sama dengan Tuan A sebesar 5 juta. Yang membedakan adalah Tuan A memiliki status sebagai orang pribadi yang tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Sedangkan Tuan B memiliki status telah menikah dan memiliki 3 tanggungan. Tanggungan dalam hal ini adalah anak kandung. Teman-teman harus ketahui bahwa untuk menghitung penghasilan kena pajak, di mana pengenaan PPh itu adalah pengenaan tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, itu dihitung dengan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan-pengurangan diperoleh penghasilan neto, dan penghasilan neto itu akan dikurangkan dengan PTKP. Sebagai contoh, Tuan A memiliki status tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan. Maka PTKP yang diberikan kepada Tuan A sebesar 54 juta dalam setahun. Atau kalau seumpama kita umpamakan dalam 1 bulan, itu adalah sebesar 4.500.000 rupiah. 4.500.000 rupiah diperoleh dari 54 juta, itu merupakan PTKP setahun dibagi 12 bulan. Sehingga penghasilan kena pajak Tuan A adalah dihitung dengan penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP. Penghasilan Tuan A adalah 5 juta, dikurangi dengan PTKP 4.500.000, maka penghasilan kena pajak Tuan A sebesar 500.000 rupiah. Dan penghasilan kena pajak ini akan dikenakan tarif PPh, sehingga Tuan A dikenakan PPh. Berbeda dengan Tuan B, walaupun memiliki penghasilan bruto yang sama dengan Tuan A sebesar 5 juta, tetapi status PTKP Tuan B itu menikah dengan memiliki 3 tanggungan, yang artinya PTKP yang diberikan kepada Tuan B adalah sebesar 72 juta rupiah selama setahun, atau dalam 1 bulan sebesar 6 juta rupiah diperoleh dari 72 juta rupiah dibagi 12 bulan. Maka kalau seumpama kita menghitung penghasilan kena pajak Tuan B diperoleh dari penghasilan bruto sebesar 5 juta dikurangi dengan PTKP selama 1 bulan sebesar 6 juta, maka penghasilan kena pajak Tuan B adalah 0, sehingga Tuan B tidak dikenakan PPh. Inilah yang membedakan antara perhitungan PPh Tuan A dan Tuan B. Walaupun dengan penghasilan yang sama, Tuan A dikenakan pajak, Tuan B tidak dikenakan pajak. Yang membedakan adalah di status PTKP-nya. Selain itu, karakter pajak subjektif itu adalah adanya tarif progresif agar tercapai keadilan vertikal pemerataan beban pajak. Maksudnya apa? Teman-teman bisa melihat di pasal 17, tarif PPh untuk orang pribadi adalah untuk penghasilan kena pajak 0 sampai dengan 50 juta, itu dikenakan tarif 5%. Penghasilan kena pajak
di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Untuk penghasilan kena pajak 250 juta sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 25%, dan atas penghasilan kena pajak di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Artinya, semakin tinggi penghasilan seseorang, maka semakin tinggi tarif yang dikenakan dan PPh yang berutang juga akan semakin tinggi. Sehingga PPh dapat dikatakan sebagai pajak subjektif karena kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Pengenaan tarif progresif ini atau tarif yang berbeda ini juga dikenal dalam PPh untuk wajib pajak badan, di mana untuk wajib pajak badan berlaku peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 untuk wajib pajak UMKM, di mana wajib pajak UMKM adalah wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Itu tarifnya adalah 0,5% dikalikan omset. Sedangkan apabila wajib pajak tidak menggunakan ketentuan tarif dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, pengenaan tarif yang bisa dikenakan kepada wajib pajak adalah pengenaan tarif pasal 31E Undang-Undang PPh untuk wajib pajak badan dengan peredaran usaha sampai dengan 50 miliar, di mana wajib pajak menggunakan pasal 31E ini dapat menggunakan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak menggunakan pasal 31E. Ketentuan umum PPh adalah PPh dikenakan apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah memenuhi subjek pajak, yang kedua memenuhi objek pajak. Yang mana objek pajak penghasilan adalah penghasilan itu sendiri yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak. Artinya, subjek pajak dapat dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Artinya telah memenuhi syarat subjek pajak dan telah memenuhi syarat menerima penghasilan atau memenuhi syarat objeknya. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam undang-undang disebut sebagai wajib pajak. Apa sih yang menjadi subjek pajak? Yang pertama adalah orang pribadi. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Yang kedua adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Inilah mengapa walaupun wajib pajak orang pribadi telah meninggal dunia, asalkan wajib pajak tersebut masih meninggalkan warisan yang belum terbagi, maka NPWP atas wajib pajak tersebut belum dapat dihapuskan. Penghapusan NPWP atas wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum terbagi dapat dihapuskan apabila warisan tersebut sudah dibagi. Yang menjadi subjek pajak selanjutnya adalah badan, yang terakhir adalah bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Tadi telah dijelaskan bahwa subjek pajak dalam negeri itu adalah salah satunya adalah orang pribadi. Orang pribadi seperti apa yang menjadi subjek pajak dalam negeri? Ternyata adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Contohnya apa? Contohnya adalah kita sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua adalah orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau mungkin lebih mudahnya adalah berada di Indonesia lebih dari 6 bulan dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga adalah orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, untuk mengukur adanya niat ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Ditjen Pajak. Peraturan Ditjen Pajak yang menentukan lebih jelas terkait dengan ketentuan subjek pajak orang pribadi dalam negeri adalah diatur dalam Peraturan Ditjen Pajak nomor 43/PC/2011. Subjek pajak dalam negeri
Salah satunya adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah orang pribadi yang pertama mempunyai tempat tinggal, place of residence di Indonesia yang digunakan oleh orang pribadi sebagai tempat untuk pertama berdiam, permanent dwelling place, yang tidak bersifat sementara dan tidak sebagai tempat persinggahan. Yang kedua adalah melakukan kegiatan sehari-hari atau menjalankan kebiasaannya, ordinary course of life. Yang terakhir adalah tempat menjalankan kebiasaan, place of habitual work. Selain itu, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah orang pribadi yang mempunyai tempat domisili, place of domicile di Indonesia, yaitu orang pribadi yang dilahirkan di Indonesia yang masih berada di Indonesia. Contohnya adalah kita sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan masih tinggal di Indonesia. Kriteria selanjutnya sebagai subjek pajak dalam negeri, salah satunya adalah dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Hal yang susah adalah untuk mengukur niat. Oleh karena itu, di dalam peraturan Ditjen Pajak nomor 43/PJ/2012 diatur bahwa subjek pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dalam hal yang pertama adalah subjek pajak orang pribadi menunjukkan niatnya secara tegas untuk bertempat tinggal di Indonesia yang dapat dibuktikan dengan dokumen berupa yang pertama, visa bekerja, atau yang kedua, kartu izin tinggal terbatas, KITAS. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 183 hari atau kontrak perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Kriteria kedua, subjek pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dalam hal subjek pajak orang pribadi melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa dirinya akan bertempat tinggal di Indonesia atau bersiap untuk bertempat tinggal di Indonesia, seperti menyewa atau mengontrak tempat, termasuk menyewa tempat tinggal di Indonesia, memindahkan anggota keluarga, atau memperoleh tempat yang disediakan oleh pihak lain. Kalau tadi kita mengenal subjek pajak dalam negeri, maka kita juga harus mengenal subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Jadi kriteria subjek pajak luar negeri adalah berkebalikan dengan kriteria subjek pajak dalam negeri. Yang kedua adalah orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang terakhir, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Subjek pajak luar negeri selanjutnya adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Mengapa kita harus membahas tentang subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri? Teman-teman akan mengetahui fungsinya dalam pertanyaan berikut. Mr. Richard C. Atkerson merupakan warga negara Pantai Gading yang mulai tanggal 30 April 2019 diangkat menjadi Direktur Utama PT Berjaya Abadi. PT Berjaya Abadi adalah sebuah perusahaan penanaman modal asing. PT Berjaya Abadi telah mengurus keperluan tinggal Mr. Richard C. Atkerson, seperti rumah tempat tinggal dan visa pekerja. Indonesia dan Pantai Gading tidak memiliki tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Pertanyaannya adalah, apakah negara Pantai Gading atau negara Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengenakan PPh atas penghasilan yang diterima Mr. Richard C. Atkerson dari Indonesia, yaitu dari PT Berjaya Abadi? Kira-kira teman-teman bisa menjawab jawabannya seperti apa? Silakan. Menurut
Peraturan Ditjen Pajak Nomor 43/PJ/2019 seharusnya yang memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima Mr. Richard J. Atkerson adalah Indonesia. Mengapa? Karena wajib pajak tersebut telah memenuhi syarat, yaitu adalah berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa Mr. Richard J. Atkerson memiliki visa bekerja. Yang kedua adalah telah memiliki tempat tinggal sehingga memenuhi syarat bahwa yang bersangkutan telah mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri salah satunya adalah berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Jangka waktu 183 hari sebagaimana dimaksud ditentukan dengan menghitung lamanya subjek pajak orang pribadi berada di Indonesia, yang keberadaannya di Indonesia dapat secara terus-menerus atau terputus-putus, dan bagian dari hari dihitung penuh 1 hari. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia kemudian pergi ke luar negeri tetap dianggap bertempat tinggal di Indonesia apabila keberadaannya di luar negeri berpindah-pindah dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Artinya apabila ada wajib pajak orang pribadi yang sering bepergian ke luar negeri, namun apabila keberadaannya di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, maka wajib pajak orang pribadi tersebut masih digolongkan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Orang pribadi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia apabila bertempat tinggal tetap di luar negeri yang dibuktikan dengan salah satu dokumen tanda pengenal resmi yang masih berlaku sebagai penduduk di luar negeri, yaitu antara lain green card, identity card, student card, pengesahan alamat di luar negeri pada paspor oleh kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau tertulis resmi di paspor oleh kantor imigrasi negara setempat. Sekarang teman-teman akan kita uji lagi. Saudara Ahmad Baikuni adalah pelajar Indonesia yang mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S1 pada salah satu universitas di Singapura. Saudara Ahmad Baikuni telah memiliki NPWP dan student card dari universitas di Singapura. Untuk menambah uang saku, Saudara Ahmad Baikuni bekerja paruh waktu sebagai pelayan di rumah makan cepat saji di Singapura. Pertanyaannya adalah, apakah negara Singapura atau negara Indonesia yang berhak mengenakan PPh atas penghasilan yang diterima Saudara Ahmad Baikuni dari Singapura? Ayo teman-teman, boleh silakan menebak. Jawaban kami adalah yang berhak mengenakan PPh atas Saudara Ahmad Baikuni adalah negara Singapura. Mengapa? Karena Saudara Ahmad Baikuni telah memiliki dokumen berupa student card, sehingga Saudara Ahmad Baikuni dianggap tidak bertempat tinggal di Indonesia sehingga menjadi subjek pajak luar negeri. Apakah teman-teman memiliki jawaban yang sama dengan kami? Silakan berkomentar. Kadang menjadi pertanyaan kepada masyarakat, bagaimana kewajiban perpajakan, terutama khususnya penyampaian SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang berada di luar negeri, baik sebagai TKI maupun sebagai pelajar. Kita akan membahas dalam Peraturan Ditjen Pajak Nomor 2/PJ/2018 terkait dengan wajib pajak non-efektif. Wajib pajak non-efektif adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik berupa pembayaran maupun penyampaian SPT masa dan atau SPT tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang nantinya dapat diaktifkan kembali. Wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif tidak wajib menyampaikan SPT dan tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang KUP. Lalu,
Apa sebenarnya syarat untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif? Salah satunya terkait dengan pertanyaan yang sering dilontarkan oleh masyarakat adalah bagaimana kewajiban perpajakan terutama penyampaian SPT bagi wajib pajak orang pribadi yang bekerja di luar negeri, contohnya adalah sebagai TKI. Ternyata dalam peraturan Dirjen Pajak nomor 02/PJ/2018, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak non-efektif sehingga dikecualikan dari pengawasan rutin oleh KPP apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Salah satunya adalah wajib pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak bermaksud meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Artinya, wajib pajak orang pribadi yang bekerja di luar negeri sebagai TKI atau mungkin sebagai student itu dapat mengajukan permohonan wajib pajak non-efektif yang tujuannya adalah supaya tidak dikenakan sanksi karena tidak melaporkan SPT, baik SPT tahunan maupun SPT masa. Kita akan membahas tentang mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif, diatur dalam pasal 2A Undang-Undang PPH. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia, dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Hal ini menjawab pertanyaan banyak masyarakat bahwa apabila wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP tidak ada pekerjaan, selalu bertanya, apakah NPWP saya masih aktif atau tidak? Apakah masih aktif atau sudah dihapuskan? Jadi, syaratnya NPWP dihapuskan untuk orang pribadi adalah yang pertama adalah orang pribadi tersebut meninggal dunia atau orang pribadi tersebut meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Sehingga NPWP untuk orang pribadi apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka NPWP-nya masih ada. Sedangkan kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Sehingga yang tadi kita sudah ungkapkan di awal, apabila wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan meninggalkan warisan yang belum terbagi, maka NPWP-nya belum dapat dihapuskan sampai warisan tersebut sudah terbagi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2A Undang-Undang PPH. Tidak termasuk sebagai subjek pajak orang pribadi adalah yang pertama, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua adalah pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Kita akan masuk ke dalam subbab kedua. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Siapa subjek pajak yang dapat menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 merupakan yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi. Yang kedua adalah wajib pajak badan tertentu. Kenapa disebut sebagai wajib pajak badan tertentu? Karena hanya wajib pajak badan yang berbentuk operasi, CV, firma, dan perseroan terbatas saja yang boleh menggunakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Yang keduanya, yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tertentu, menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Besarnya peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan.
yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha termasuk peredaran bruto dari cabang. Kita ambil contoh penentuan peredaran bruto untuk Tuan A atas tahun pajak 2019. Tuan A memiliki 3 tempat usaha, yaitu Pasar A dengan peredaran bruto sebesar 1 miliar, Pasar B dengan peredaran bruto sebesar 2 miliar, dan Pasar C dengan peredaran bruto sebesar 2 miliar. Tuan A pada tahun 2020 tidak dapat dikenai pajak penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Mengapa? Karena peredaran bruto usaha Tuan A dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 melebihi 4,8 miliar. Teman-teman bisa melihat bahwa apabila kita jumlahkan Pasar A 1 miliar, Pasar B 2 miliar, dan Pasar C 2 miliar, maka peredaran bruto Tuan A adalah sebesar 5 miliar, yang artinya peredaran bruto Tuan A melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Berapa sih tarif PPh yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? Ternyata tarif PPh yang bersifat final ditentukan sebesar 0,5% atau 0,5% dari jumlah peredaran bruto atas penghasilan usaha setiap bulan. PPh yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diperoleh dari pengalian tarif, yaitu adalah sebesar 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto atas penghasilan usaha setiap bulan. Siapa saja yang tidak boleh menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? Tidak termasuk wajib pajak yang dikenai PPh final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah yang pertama, wajib pajak memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf 2A atau pasal 31E Undang-Undang PPh. Siapakah contoh wajib pajak yang memilih untuk tidak dikenai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? Contoh pertama adalah wajib pajak yang sedang mengalami kondisi rugi. Mengapa wajib pajak yang mengalami kondisi rugi disarankan untuk tidak memilih menggunakan tarif PPh final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018? Karena Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengatur pengenaan PPh adalah 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto tanpa melihat apakah wajib pajak tersebut mengalami kondisi rugi atau untung. Sehingga wajib pajak yang sedang mengalami kondisi rugi tetap diwajibkan membayar PPh apabila memilih menggunakan ketentuan PPh final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Contoh kedua, wajib pajak yang memilih untuk tidak dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah wajib pajak yang memiliki laba bruto sangat kecil. Contohnya apa? Contohnya adalah untuk pedagang pengumpul. Misal, Tuan A sebagai pedagang pengumpul sawit memiliki keuntungan atas penjualan tandan buah segar kepada pabrik yang dibeli dari petani sebesar Rp100 per kilogram. Teman-teman bisa bayangkan apabila Tuan A bisa menjual dalam 1 bulan kepada pabrik senilai 1 miliar, namun keuntungannya hanya Rp100 per kilogram. PP 23 tahun 2018 mengenakan PPh sebesar 0,5% kalikan peredaran bruto, yang mana itu sangat besar sekali dibandingkan dengan laba brutonya. Sehingga untuk wajib pajak yang memiliki laba bruto sangat tipis disarankan untuk tidak memilih dikenakan PPh menggunakan ketentuan PP nomor 23 tahun 2018. Yang kedua adalah yang tidak boleh menggunakan ketentuan PP nomor 23 tahun 2018 adalah wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas PPh berdasarkan pasal 31A Undang-Undang PPh. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh dalam tahun berjalan beserta perubahan atau penggantinya.
Terakhir, wajib pajak yang tidak boleh menggunakan PPh final sebagaimana diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 adalah wajib pajak berbentuk usaha tetap atau BUT. Selain itu, tidak termasuk wajib pajak yang dikenai PPh final sebagaimana diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 adalah wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi yang pertama adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris. Yang kedua adalah pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan, peragawati, pemain drama, dan penari. Yang ketiga adalah olahragawan, yang keempat adalah penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Yang kelima adalah pengarang, peneliti, penerjemah. Selanjutnya adalah agen iklan. Selanjutnya adalah pengawas atau pengelola proyek. Selanjutnya adalah perantara. Selanjutnya adalah petugas penjajah barang dagangan. Selanjutnya agen asuransi, dan terakhir adalah distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan bisnis lainnya. Artinya, firma hukum tidak boleh menggunakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 walaupun peredaran bukunya dalam 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar. Karena firma hukum menyerahkan jasa yang sejenis dengan pekerjaan bebas berupa tenaga ahli, yang salah satunya adalah pengacara. Begitupun juga dengan firma akuntan publik, itu juga tidak boleh menggunakan PP nomor 23 tahun 2018 karena menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas berupa akuntan. Mungkin teman-teman bisa memberikan contoh lain, silakan berkomentar. Penghasilan yang tidak dapat dikenakan PP nomor 23 tahun 2018. Yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Contohnya adalah apabila seorang dokter yang ingin menggunakan PP nomor 23 tahun 2012 tidak diperkenankan karena dokter merupakan salah satu jenis pekerjaan bebas, yaitu adalah tenaga ahli. Yang kedua adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Selanjutnya adalah penghasilan yang telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Contohnya adalah wajib pajak kontraktor yang telah memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau SIUJK itu tidak dapat menggunakan ketentuan PP nomor 23 tahun 2018 karena atas penghasilannya telah dikenakan PPh final. Terakhir adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Jangka waktu pengenaan PP nomor 23 tahun 2018 adalah pertama, 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau firma, dan terakhir adalah 3 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas terhitung sejak yang pertama, tahun pajak wajib pajak terdaftar bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, atau tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini. Artinya, apabila orang pribadi, wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini berlaku mulai 1 Juli tahun 2018. Jadi kita ambil contoh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebelum 1 Juli tahun 2018. Jangka waktunya adalah dihitung dari tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini. Dan apabila wajib pajak yang terdaftar setelah tanggal 1 Juli, jangka waktunya dihitung sejak tahun pajak wajib pajak terdaftar.
Bagaimana apabila wajib pajak ternyata peredaran usahanya telah melebihi 4,8 miliar? Ketentuan pertama adalah wajib pajak yang merupakan subjek peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 apabila peredaran brutonya pada tahun pajak berjalan telah melebihi 4,8 miliar atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif PPh sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan. Artinya, kita ambil contoh PT ABC pada bulan Juli tahun 2019, peredaran brutonya telah melebihi 4,8 miliar. Pertanyaannya, apakah bulan Agustus sampai Desember itu masih boleh menggunakan PP 23 tahun 2018? Kira-kira teman-teman ada yang bisa menjawab? Menurut pendapat kami, walaupun PT ABC peredaran brutonya telah melebihi 4,8 miliar, maka pengenaan PPh mulai dari Januari sampai dengan Desember tetap menggunakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5% dikalikan dengan peredaran usaha tiap bulan. Yang kedua, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pada tahun pajak berikutnya oleh wajib pajak dikenai PPh berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, pasal 17 ayat 2A atau pasal 31E Undang-Undang PPh. Kita kembali lagi ke dalam contoh PT ABC, maka di tahun 2020 PT ABC baru dapat dikenai PPh sesuai dengan ketentuan umum. Bagaimana ketentuan terkait dengan pelunasan pajak? Yang pertama, penyetoran pajak penghasilan dilakukan untuk setiap kegiatan usaha. Artinya, apabila wajib pajak memiliki 2 tempat kegiatan usaha, maka masing-masing tempat kegiatan usaha terutang PPh final sebesar 0,5% dikalikan dengan peredaran usaha setiap bulan. Yang kedua, penyetoran PPh dilakukan setiap bulan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Yang artinya, apabila untuk masa pajak April 2020 paling lambat melakukan pembayaran adalah tanggal 15 bulan Mei tahun 2020. Yang ketiga, wajib pajak yang melakukan penyetoran PPh wajib menyampaikan SPT masa PPh paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran PPh dianggap telah menyampaikan SPT masa PPh sesuai dengan tanggal validasi nomor transaksi penerimaan negara atau kita singkat sebagai NTPN yang tercantum pada surat setoran pajak SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP. Artinya, wajib pajak yang telah membayar sesuai dengan tarif PP nomor 23 tahun 2018 dianggap sudah melaporkan SPT-nya sesuai dengan tanggal NTPN. Yang terakhir, dalam hal wajib pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, wajib pajak tidak wajib menyampaikan SPT masa. Artinya kalau seumpama ini ada wajib pajak PT X pada bulan Mei tahun 2020 tidak memiliki peredaran usaha sama sekali, maka pada bulan Mei tersebut tidak ada PPh yang terutang dan tidak wajib menyampaikan SPT masa. Ini sangat memudahkan sekali kepada wajib pajak. Bagaimana pelunasan PP nomor 23 tahun 2018 melalui mekanisme pemotongan pemungutan? Pemotong atau pemungut pajak dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan PPh berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% terhadap wajib pajak yang memiliki surat keterangan dengan ketentuan sebagai berikut. Dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan PPh. Dan wajib pajak bersangkutan harus menyerahkan fotokopi surat keterangan dimaksud kepada pemotong atau pemungut pajak. Pajak yang telah dipotong atau dipungut disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama wajib pajak yang dipotong atau dipungut serta ditandatangani oleh pemotong atau pemungut pajak.
Maksudnya seperti apa? Apabila PTA sebagai penyedia jasa perbaikan komputer menyerahkan jasa kepada PTB, pada saat PTA yang menggunakan ketentuan PP nomor 23 tahun 2018 tidak menyerahkan surat keterangan kepada PTB, maka PTB tetap wajib melakukan pemotongan PPh pasal 23. Berbeda apabila PTA menyerahkan fotokopi surat keterangan kepada PTB. Atas dasar surat keterangan yang diberikan oleh PTA, maka PTB tidak memotong PPh pasal 23, namun diganti dengan pemotongan PPh final sebesar 0,5% dari jumlah yang dibayarkan kepada PTA. Jadi contohnya seperti itu. Teman-teman, kalau ada yang tidak sependapat dengan pendapat saya, boleh berkomentar di dalam kolom komentar. Surat setoran pajak merupakan bukti pemotongan atau pemungutan PPh dan harus diberikan oleh pemotong atau pemungut pajak kepada wajib pajak yang dipotong atau dipungut. Pemotong atau pemungut wajib menyampaikan SPT masa PPh atas pemotongan atau pemungutan PPh ke KPP tempat pemotong atau pemungut pajak terdaftar paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Artinya ini merupakan kewajiban tambahan bagi pemotong atau pemungut, yaitu wajib melaporkan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir untuk melaporkan pemotongan atau pemungutannya tersebut. Tadi kita sudah sampaikan contoh terkait dengan PTA yang menyerahkan jasa kepada PTB. Kita ambil contoh, Tuan Andi merupakan rekanan pemerintah yang memenuhi kriteria wajib pajak yang dikenai PP 23 tahun 2018. Melakukan penyerahan barang pada bulan Februari tahun 2020 kepada bendahara pemerintah dengan nilai penyerahan sebesar 20 juta rupiah. Apabila Tuan Andi tidak menyerahkan surat atau fotokopi surat keterangan kepada bendahara pemerintah, maka bendahara pemerintah tetap wajib memotong PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Namun, apabila Tuan Andi menyampaikan fotokopi atau salinan surat keterangan kepada bendahara pemerintah, maka bendahara pemerintah wajib memotong atau memungut PPh sebesar 0,5% dari nilai penyerahannya. Besarnya adalah 0,5% dikalikan dengan 20 juta sebesar 100.000 rupiah. Jadi tidak lagi dipotong PP pasal 22 sebesar 1,5%. Bagaimana cara untuk dapat diberikan surat keterangan? Wajib pajak dapat diberikan surat keterangan sepanjang telah memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang KUP. Yang kedua, telah menyampaikan SPT tahunan PPh tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dan yang terakhir adalah memenuhi kriteria subjek pajak yang dikenai PPh final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Kita akan melihat simulasi cara pengisian SPT tahunan orang pribadi apabila orang pribadi tersebut mengenakan PPh berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Yang perlu disiapkan adalah wajib pajak orang pribadi tersebut wajib menuliskan peredaran bruto pada formulir daftar pembayaran PP 23 tahun 2018. Teman-teman bisa melihat nama wajib pajaknya adalah Kinan Arkananta, NPWP-nya adalah 08.234.251-1/451.000 yang beralamat di Jalan Palagan, Tentara Pelajar. Wajib pajak orang pribadi Kinan Arkananta wajib menuliskan berapa peredaran bruto untuk bulan Januari. Contohnya adalah bulan Januari sebesar 50 juta,
maka PPh final setengah persen yang wajib dibayar adalah setengah persen dikalikan dengan 50 juta sebesar Rp250.000. Kinan Arkananta akan menuliskan seluruh peredaran brutonya setiap bulan. Dapat teman-teman lihat bulan Februari sebesar 60 juta, maka PPh final yang wajib dibayar adalah setengah persen kalikan 60 juta sebesar 300.000. Maret 40 juta, April 56 juta, Mei 75 juta, Juni 89 juta, Juli 39 juta, Agustus 87 juta, September 66 juta, Oktober 45 juta, November 74 juta, dan Desember 65 juta rupiah. Sehingga peredaran bruto wajib pajak Kinan Arkananta dalam 1 tahun adalah sebesar 746 juta rupiah. Dan PPh pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP nomor 23 tahun 2012 yang wajib dibayar oleh wajib pajak orang pribadi Kinan Arkananta adalah sebesar Rp3.730.000. Jumlah peredaran bruto tersebut wajib teman-teman pindahkan dalam formulir 1773 pada bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final pada jenis penghasilan yang paling bawah. Teman-teman bisa melihat bagian paling bawahnya. Dimasukkan ke dalam penghasilan nomor 16, yaitu penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Ini merupakan pemindahan dari jumlah peredaran bruto dalam formulir daftar pembayaran tadi. Peredaran brutonya adalah sebesar 746 juta dan PPh yang berutang adalah sebesar Rp3.730.000. Langkah selanjutnya untuk pengisian SPT tahunan orang pribadi yang menggunakan ketentuan PP nomor 23 tahun 2018 adalah teman-teman menuliskan harta wajib pajak pada formulir 1774 berupa apa saja hartanya. Selain itu teman-teman juga wajib menuliskan kewajiban atau utang pada akhir tahun pada bagian B, dan teman-teman juga wajib menuliskan daftar susunan anggota keluarga. Selain itu, pengisian SPT tahunan orang pribadi untuk wajib pajak yang menggunakan ketentuan PP nomor 23 tahun 2012 hanya mengisi identitas di bagian atas setiap formulir. Sehingga ketentuan PP nomor 23 tahun 2018 sangat memudahkan wajib pajak. Karena pertama, penghitungan pajak yang sangat mudah sekali, setengah persen dikalikan dengan peredaran usaha setiap bulan, dan pengisian SPT-nya sangat mudah sekali, hanya menuliskan omset atau peredaran usaha setiap bulan pada formulir data pembayaran PP 23 tahun 2018 dan dipindahkan ke dalam formulir 1773. Selain itu, teman-teman hanya mengisi formulir 1774, memasukkan daftar harta, daftar hutang, dan daftar susunan anggota keluarga. Selanjutnya, formulir-formulir lain hanya diisi identitasnya saja. Kira-kira apakah teman-teman bisa mengisi SP tahunan apabila wajib pajak orang pribadi menggunakan ketentuan PP nomor 23 tahun 2018? Untuk membuktikannya, kita akan memberikan tugas terkait dengan pengisian SPT tahunan orang pribadi yang menggunakan tarif sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018. Pertanyaan, saran, dan kritik teman-teman kita tunggu di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semangat.